Inilah kondisi headlamp depan sebelum diganti mikanya, dan inilah hasil ketika setelah diganti. Dapat terlihat perbedaannya ya, dapat terlihat lebih bersih, lebih terang, dan tentunya pengaruh pada sinar lampunya. Mika ini saya beli di marketplace luar, yakni di AliExpress. Dapat terlihat lampu saya ini terlihat begitu kusam ya, tapi tidak begitu parah sih karena saya lumayan rajin untuk melakukan poles. Tapi akhirnya mendingan saya ganti baru saja supaya hasilnya dapat lebih bagus. Ini saya kerjakan sendiri. Saya menggunakan heat gun yang murah, ini harganya sekitar berapa, kalau dulu sekali saya sudah punya. Bukan heat gun ya, ini lebih ke solder uap kalau tidak salah. Harganya sekitar 200.000. Cara pengerjaan sebenarnya mudah. Batoknya kita lepas, kemudian kita panaskan perlahan mengitari headlampnya. Jangan sekaligus, memang harus diperlahan-lahan, nanti dia akan terbuka sedikit demi sedikit. Kalau kita lakukan secara sekaligus maka bisa pecah. Nah, ini adalah shroud dari lampu HID nya. Punya saya sebelumnya bentuknya bundar. Saya ingin ganti supaya kesannya lebih besar ya, walaupun sebenarnya diameternya tetap sama 2,5 diameter HID nya, tetapi dengan menggunakan shroud ini tampak akan lebih besar dan agak sedikit lebih rapi, lebih ganteng lah nanti tampilannya, karena bentuk dari shroud ini bentuk cahaya nanti seperti huruf U. Itu saya beli berapa ya, 150.000 kalau tidak salah. Nah, ini sebelumnya ini sudah pernah saya kerjakan sendiri. Saya gunakan cat dulunya ya, cat samurai yang saya gunakan. Ini saya lapiskan lagi, saya kasih cat dasar, biarkan sampai kering, kemudian lapis lagi dengan samurai yang gloss. Kemarin saya pakai yang doff, sekarang saya gunakan yang gloss supaya lebih terlihat lebih jernih. Nanti kalau tampilan dari luarnya, kemudian kita clear terakhir. Saya bukan ahli cat, jadi mungkin hasilnya tidak halus sekali, tetapi cukuplah untuk di dalam headlamp karena masih ada mikanya di luar. Ya, ini saya gunakan clear yang 1K. Ini dilakukan cat berlapis-lapis nanti sampai pada cat terakhirnya lebih halus. Ini masih terlihat agak kasar, ada kulit jeruknya. Nanti saya amplas sedikit lagi, saya lapisi cat, kemudian saya clear supaya tidak terlalu kentara kulit jeruknya hasil dari cat ini. Oke, untuk pengerjaannya saya lepaskan lampu HID nya, proyektornya. Ini proyektor sudah saya miliki dari lama. Kita ganti untuk shroudnya dengan yang LED. Kalau ini saya nggak ingat namanya, ini seperti lampu neon dia yang saya gunakan awal ini, bentuknya lingkaran tetapi itu bukan LED ya, menurut saya bukan LED, itu seperti neon. Nah, saya pasang sekarang yang shroud baru yang pakai LED. Nah, ini sedikit cerita tentang pengalaman saya ya. Jadi saya agak awam mengenai kelistrikan lampu LED. Saya pikir ini kan ada kotak kecil yang nyambung ke lampu shroudnya itu ya, yang warna hitam itu. Saya pikir itu hanya untuk flasher, untuk lampu rating ya, lampu sign-nya. Tetapi ternyata itu juga untuk adaptor untuk dari sinyal listriknya, sehingga lampu LED-nya tidak putus. Ini percobaan pertama, kemarin saya tidak gunakan yang hitam itu, kotaknya itu, sehingga setelah dipakai putus lampu LED-nya. Ternyata ini adalah adaptornya, jadi tetap harus dipakai. Nah, ini saya ganti karena yang kemarin putus, saya ganti, saya beli lagi, saya ganti, kemudian pasang pada shroudnya. Dan nanti ketika kita beli shroud, pastikan kita tahu ukuran dari proyektornya ya, karena proyektor itu ada yang 3 in,
dan ada yang 2,5. Dalam kasus ini punya saya 2,5. Untuk membedakan, rasanya kalau yang 2,5 itu punya tempat rumah skrup baut ini, tapi kalau yang 3 in kayaknya cuma dijepit saja. Oke, ini hasil jadinya seperti ini, tampak lebih bagus, lebih manis. Kita coba dulu apakah dia berfungsi, nyala. Ini saya pakai adaptor. Sebelum dipasang di mobil saya tes dulu dengan adaptor. Oke, nyala. Nah, ini tampilannya manis, rapi dia. Oke, untuk proyektornya masih menyala ya. Sudah, kalau proyektor sendiri masih menyala, sedangkan untuk serut sudah kita tes menyala. Sekarang ini bisa kita singkirkan. Nah, ini saya pasang lagi saat ini bagian dalam daripada headlamp ini. Untuk sedikit membahas ya, sebelumnya saya sudah berapa kali melakukan poles headlamp, mulai dari poles biasa maupun menggunakan nano burn coating, sampai pada saat saya poles sendiri karena sudah menyerah karena hasilnya tetap agak kekuningan. Kalau saya lihat, memang di awal-awal dia akan kelihatan jernih, tapi tidak jernih sekali juga, masih tetap ada kuning-kuningnya, dan setelah beberapa bulan dia akan kembali ke warna asalnya, keruh lagi. Biaya untuk melakukan poles termasuk diantaranya ya, dibilang mahal ya tidak, dibilang murah juga tidak, kisaran 200.000 sampai dengan 300.000 yang pernah saya alami, dan itu pun kalau dilakukan berulang-ulang kan mahal. Oke, ini saya pasang mikanya. Ini mika saya beli di AliExpress dengan harga tidak terlalu mahal juga sih, nanti bisa dicek sendiri di AliExpress. Mengapa saya menggunakan mika? Karena itulah tadi, karena ketika dipoles hasilnya sama aja seperti itu, dan ketika dihitung-hitung biayanya dengan melakukan poles yang berulang-ulang daripada membeli mika saja, akan jauh lebih murah mikanya dan hasil yang didapatkan lebih bagus. Setelah itu saya juga sempat membandingkan, saya berencana awalnya ingin membeli batoknya secara komplit, tapi harganya tentu mahal sekali. Kemudian makanya pilihan saya terakhir jatuh pada beli mikanya saja, tetapi di marketplace lokal tidak ada, akhirnya saya belinya di AliExpress. Ini saya pasang ya. Untuk pemasangannya panaskan terlebih dahulu. Dia punya lem namanya lem bakar ya. Pada headlamp ini sudah ada lemnya, itu tinggal kita panaskan kembali baru kita pasang nanti mikanya pada lem tersebut. Nanti dia akan rapat dengan sendirinya dengan sedikit ditekan-tekan, dan klip kancingnya ini dipasangkan pada mika. Ketika plastiknya ini dipanaskan maka dia akan mudah dibentuk. Jadi sebenarnya ketika dibilang sulit ya tidak terlalu, dibilang mudah juga ya tidak mudah-mudah sekali, agak sulit sedikit, tapi ya yang kalau dilakukan secara perlahan akan jadi juga kok. Nah, di sini saya sudah pasangkan juga DRL tambahan pakai yang fleksibel, harganya nggak mahal. Itu punya saya yang lama saya potong supaya lebih masuk aja ke sini. Terakhir saya tambahkan lem silikon ya, yang bening supaya tidak kotor headlampnya. Sebenarnya ini tidak diperlukan karena lem bakar itu sendiri sudah bagus, tapi hal itu saya baru ketahui belakangan. Ya sudahlah, tidak apa-apa juga, supaya tambah lebih rekat, lebih kedap. Nah, ini hasil jadinya. Saya coba nyalakan pakai adaptor. Oke, DRL nya nyala, kemudian secara tampilan dapat lebih bersih. Oke, dan kemudian saya coba pasangkan pada kendaraan, ya nyala. Coba lampu seinnya nyala, itu tampilannya. Nah, sekarang saatnya kita sambungkan dengan kelistrikan pada mobil.
Ya di sini tentunya kita harus hati-hati ya, karena bagaimanapun kelistrikan itu sangat penting dan vital. Jangan sembarangan, usahakan semuanya jangan asal sambung, tapi tetap harus ada aman supaya, karena ini bukan di dalam rumah, karena mobil ini kan berjalan dia, supaya kalau kena air masih aman dan begitu. Ini hasilnya ya. Oke, menyala lampunya. Ini semua saya kerjakan sendiri dengan ya pengetahuan yang minim, tapi perlahan-lahan dikerjakan dapat hasil yang bagus. Ini hasilnya terlihat jernih lampu mobilnya. Ini ketika lampunya dimatikan, tampak masih jernih juga, masih rapi. Walaupun mobilnya tua, tapi dengan lampu yang jernih kelihatan bagus. Terima kasih sudah berkunjung.